Oke, sedikit ya, sedikit terkait dengan apa itu menghafal itu. Saya akan sedang juga menjalani proses menghafal. Jadi menghafal itu ada dua, kita bagi dua level menghafal itu. Jadi menghafal itu ya proses. Ketika kita menghafal, tapi menghafal itu sendiri mengandung beberapa makna. Menghafal itu bermakna mewariskan atau mewarisi. Jadi hafal, entah kapan huruf dha menjadi lam, itu di Indonesia nggak tahu. Asalnya kan hafal, hafidhah, kata hafidhah yahfadhu, ihfadh, hafidhun, mahfudhun yang dihafal, hafidhun penghafal. Jadinya hafal. Dan hafal sebenarnya hafadha atau hafidhah yahfadhu atau hafadha yahfadhu, ada dua. Kemudian banyak zalim lalim misalkan, atau misalkan zuhur az-zuhri lahar, zahir batin lahir batin, lahir kan zahir sebenarnya tuh zahir batin kan lawannya zahir batin, az-zahira wa batina kan gitu. Jadi lahir batin hafal. Jadi hafal hafizah itu artinya pertama waris semua. Sehingga Allah mengatakan summa awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi seterusnya. Awrasnal kitab, artinya Allah wariskan kitab itu. Artinya Allah kan inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Hifaz, bentuk dari hifaznya Allah itu Allah wariskan. Jadi kalau kita ingin mewarisi Al-Quran, berarti kan kita dari sekarang pendekatan gitu kan sama Allah biar diwarisi Al-Quran. Sama kayak kita sama orang tua ingin dapat warisan, ujuk-ujuk meninggal langsung kita dapat ujuk-ujuk tanpa usaha. Jadi sebenarnya warisan itu tanpa usaha nih. Tetapi berusaha kita berkhidmat dulu. Kadang-kadang orang tua yang nggak sengaja juga depos ketika dia hidup dijual pengalaman warisan anak-anaknya kan, karena anaknya udah lihat kok jahat, nakal, sama orang tua durhaka, akhirnya orang tua punya niat juga nggak dikasih warisan gitu. Nah, untuk dapatkan warisan Al-Quran itu sebenarnya ya butuh EQ yang cerdas, tapi yang lebih daripada itu adalah kita mendekat dengan Allah. Jadi mewariskan. Yang kedua, menghafal itu juga bermakna memahami. Nah, kalau antum memahami Anis, berarti kan antum pasti akan menjaga. Kayak dia gak suka bercanda begini, jaga biar dia gak marah. Bagaimana caranya itu menjaga, memahami. Terus tanggung jawab. Menghafal itu berarti tanggung jawab. Mau memikul tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kita sebagai tanggung jawab kita pada Allah, kita menghafal, tanggung jawab. Terus merawat, menjaga, ini yang sering digunakan, menjaga atau merawat. Jadi menjaga dan menghafal, menjaga Al-Quran, merawat Al-Quran. Juga bermakna hati-hati. Jaga diri berarti hati-hati, jaga hati-hati. Berarti dalam rangka berhati-hati. Nah, menghafal itu ada dua level. Level yang pertama proses memindahkan, baik dari bacaan seorang guru lalu kita pindahkan ke kepala kita atau ke dada kita, bahasanya dada kalau kita ke dadanya orang beriman, ke dada kita simpan di dada kan. Sudur ataupun akal itu, hati sama akal bedanya apa? Fi suduril ladzina amanu, di hatinya orang beriman, bukan fi uquli alladzina amanu, fi sudur. Jadi ya akal, otak ya ini, sudur tuh ya dada. Apakah hati yang berbentuk daging itu bukan ternyata kan akal sama albab, hati yang terdalam. Nah, pertama memindahkan dari seorang syekh guru Rasulullah kan memindahkan ke sahabat wahyu dibaca sama Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabat mendengarkan lalu membaca. Kemudian sahabat tulis. Jadi bukan nggak ditulis, ada yang di lempeng batu, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit. Ditulis lauhah. Hanya saja masing-masing sahabat punya tulisan berbeda-beda. Dari
Dan ada penulis wahyu Zaid bin Sabit ditugaskan oleh Rasulullah sebagai mencatat wahyu. Jadi tidak salah kalau Al-Quran itu dikatakan nggak dicatat, hanya saja masih berserakan, tidak dalam bentuk mushaf begini, bentuk lempengan-lempengan, lauhah. Mungkin kalau dikumpulkan mungkin segede gedung, berapa gedung, mungkin ada yang di batu segala macam. Nah, atau memindahkan dari mushaf ke, nah sekarang kan sudah ada mushaf gitu. Memindahkan pertama, memindahkan. Nah, proses pemindahan. Yang kedua tikror. Level kedua tikror. Dua ini harus, setelah dipindahkan harus diulang. Harus diulang. Entah nanti kualitasnya bagaimana hafalannya. Kalau sangat kuat cukup diulang sekali, 2 kali. Kalau kuat berapa kali? Kalau lemah berapa kali? Kalau hilang berapa kali? Ini sekarang sudah ngaji nih, udah hafal nih, itu hilang gitu. Berarti dia butuh tikror yang banyak. Nah, proses memindahkan dan proses tikror itulah yang disebut menghafal. Jadi menghafal bukanlah hafal sebenarnya. Intinya bukanlah hafal Quran itu, tetapi enggak. Intinya interaksi kita dengan Al-Quran dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya menghafal itu. Jadi menghafal seumur hidup itu ibadah. Menghafal Quran itu bukan sekedar hafal kayak mencetak batu bata terus jadi udah gitu. Nah, tapi dia proses, baik dia memindahkannya dan proses tikror ulang-ulang itu. Karena apa yang kita hafal bisa hilang, bahkan lebih cepat hilangnya ketimbang onta yang diikat. Nah, jadi itu kemudian kalau ingin cepat untuk tasmi 1 juz sekali duduk, nah nanti di jadwal sehari itu dibagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad, ada berapa surat di juz 30. Lalu antum petakan dia, misalkan An-Naba, kemudian Abasa sama At-Takwir, statusnya sangat kuat. SK, tulis SK dengan pulpen hijau kan. SK sangat kuat. Yang sangat kuat ini ambil di hari Senin dulu. Senin sekali duduk tuh. Baca entah pulang dari kantor atau dari mana, baca sekali duduk. An-Naba, terus An-Nazi'at, Abasa misalkan 3 surat. Kuat sekali tuh hafalannya tuh, nggak hilang-hilang. Nah, mungkin dari At-Takwir, Al-Infitor sama Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu apa aja tuh kuat gitu. Kuat. Kalau ini sangat kuat kan, ini kuat. Perlu misalnya beberapa ayat lihat mushaf sedikit gitu. Kuat dia. Kemudian dari mungkin habis Al-Mutaffifin apa Al-Insyiqaq ya? Al-Insyiqaq, terus Al-Buruj, At-Tariq kan? Iya. Sangat lemah. Selebihnya hilang. Terus H yang hilang terus dengan tanda H hitam, pakai hitam, pulpen hitam. Kalau yang kuat kuning, yang lemah pakai merah tandanya. Nanti dipetakan itu semuanya. Nah, mana yang dapat prioritas banyak waktunya? Ya ini sangat kuat ini. Cukup hari Senin saja ini saya baca ini. Nah, ini hari Selasa saya baca yang kuat. Nah, hari Rabu yang lemah-lemah ini. Di sini saya harus ada waktu banyak sini. Yang lemah-lemah saya mau kuatkan sini. Nah, yang hilang, dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu yang hilang di sini nih waktunya nih. Sehingga ketika hari Minggu berikutnya sudah siap untuk tasmi dari An-Naba sampai An-Nas. Gitu. Itu proses tikrornya. Jadi nanti ada tikrornya. Jadi kapan tikrornya waktunya? Jadi untuk menghafal itu perlu 4 hal. 1 timing. Sementara murojaah atau tikror nggak perlu timing, kapan saja. Kadang-kadang pas lagi duduk baca-baca, ya itu tikror itu. Tapi kalau mau menghafal nggak bisa kapan saja. Timingnya pas. Kapan timing yang tepat ini? Ya coba antum pilih ya. Misalkan pagi. Misalkan pagi, misalkan agak waktunya panjang dari jam 4 ambil sampai subuh itu, misalkan ambil 2 jam. Atau sejam, kalau misalkan sejam, atau kalau enggak siang antara zuhur ke asar itu. Tapi sebelum zuhur antum tidur jam 11 ambil
jam 11, jam 12 sholat zuhur, ambil setengah jam di situ. Setengah jam aja, nggak usah banyak. Atau sore dari asar ke maghrib setengah jam, atau malam habis isya atau pada maghrib ke isya setengah jam, atau dini hari jam 2, jam 3 tuh paling untuk menghafal tuh bagus itu menghafal Quran. Nah pokoknya timing deh, tapi terserah antum luangnya kapan, timing perlu waktu. Yang kedua peluang kesempatan, harus menyempatkan diri. Kemudian berikutnya adalah tempat, butuh tempat menghafal tuh. Ada orang nggak bisa menghafal di keramaian, butuh tempat dia. Saya harus pilih. Terus yang berikutnya adalah tempat itu adalah kondisi. Nah kalau kondisi lagi fit, papat kan tuh buat menghafal. Tapi kalau kondisi lagi sakit, lagi lemah, buat tikror saja. Nah tikror itu nggak butuh tempat ini. Adapun menghafal butuh tempat ini. Timing, peluang, tempat sama kondisi tubuh. Kalau lagi sakit bisa kita tikror. Mudah-mudahan lagi sakit misalkan ngaji tikror. Kalau menghafal berat lagi sakit. Terus kondisinya juga lagi fit, sedang lapar, tidak dalam kondisi mikirin utang yang banyak, sedih atau ada musibah, nggak cocok. Gitu kan? Nah sementara tikror nggak butuh timing, nggak butuh apa.